Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا يا كريم. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأهل بيتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولأزواجنا ولذريتنا ولمن لهم فضل علينا ولمن لهم حق علينا ولمن علمنا وعلمناه. اللهم اغفر وارحم المعلمين والمتعلمين. اللهم اغفر وارحم المعلمين والمتعلمين واغفر لجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah kekasih Allah yang sedang beriktikaf di rumah Allah, Masjid Al-Amirah Jamaliyah Menjerudong ya. Mudah-mudahan Allah menilai iktikaf kita ini. Jangan lupa berniat iktikaf ya. Jangan lupa berniat iktikaf. Kadang-kadang orang tuh lupa, lalu amalannya nilainya rendah ya. Kalau lupa berniat, orang tuh akan dikira kurang sempurna lah amalannya. Kita masih bincang tajuk yang minggu lepas, kejernihan kehidupan berumah tangga. Kisah orang saleh ya. Kisah orang saleh. Kita ini wajib belajar dari sejarah orang saleh. Apa perlunya? Karena sejarah orang saleh itu sejarah orang yang mengikut jalan Allah. Yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami menempuh jalan yang betul, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan golongan pilihan Allah yang mendapat nikmat Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, walau ghalin, bukan pula jalan orang yang sesat. Yang kita minta jalan orang yang dipilih Allah. Itulah dia yang diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 69, minan nabiyyina wasiddiqin wassuhada wassalihin. Para nabi, minan nabiyyina, para nabi dan siddiqin dan suhada dan salihin. Itulah orang yang saleh. Sebelum itu sukacita dibacakan hadis Rasulullah SAW tentang fadilat duduk di rumah Allah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Mungkin pernah juga disampaikan di sini oleh ustaz-ustaz yang lain ya. Kalau kita dengar hadis ini, kita sangat tertarik untuk lebih lama duduk di masjid, lebih rajin duduk di masjid. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Kalau orang itu duduk di rumah Allah, seperti kita duduk sekarang, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mereka mengkaji Al-Quran. Ini katakan tadarus. Tadarus itu bukan baca saja ya, membaca, menghalusi bacaan, ada kalanya ya, kemudian menyingkap makna di balik yang tersurat. Wa yatadarasunahu, mereka bertadarus Al-Quran bainahum. Kalau orang itu duduk di rumah Allah, membaca ayat dan mengkaji isi ayat Quran tadi, nazalat alaihimus sakinah, mereka akan dituruni sakinah, ketentraman dari langit ya. Subhanallah. Satu, mereka mendapat ketentraman sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmah,
diselubungi rahmah. Dua benda ini kita perlu. Kita perlu kepada sakinah, kita perlu kepada rahmah. Wa haffat umul malaika. Orang itu dibelai malaikat, dikerumuni malaikat. Subhanallah, diselubungi malaikat. Kalau dalam hadis lain katanya malaikat itu bertingkat-tingkat sampai ke langit. Subhanallah. Hadis itu banyak ya. Yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah. Nama orang itu disebut-sebut di langit sana. Allah berbincang dengan para malaikatnya, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ada yang dari Jerudong, ada yang dari Bandar ya, ada yang dari Tungku. Subhanallah. Kadang-kadang sometimes di sini ada yang dari Ambalia, kadang ada yang dari Tutong pun pernah dilihat. Ada dalam majelis ini ya. Alhamdulillah. Jadi 4 keutamaan duduk di rumah Allah berbincang tentang kalamullah. Pertama, mereka mendapat sakinah, ketentraman, hatinya akan tenang. Kalau duduk tempat lain mungkin hatinya akan galau, hatinya akan kusut. Kemudian mereka akan diliputi rahmat Allah. Rahmat Allah yang paling penting, orang itu dapat keampunan Allah, itu rahmat yang paling luas ya. Dan orang itu diselubungi malaikat, dibelai malaikat, dan nama orang itu disebut-sebut oleh Allah dan para malaikatnya. Satu hadis, kalau hadis lain banyak lagi itu ya. Itulah di antara lain fadilat duduk di rumah Allah. Cerita ini cerita suami istri yang satu ketika si suami naik emosi bersama istrinya, macam mau berkelahi begitulah. Tetapi si istrinya bijak. Ini kehebatan istri ya, kejernihan kehidupan berumah tangga ini hebatnya istri. Kenapa istri itu hebat? Karena dididik oleh suaminya. Istri itu milik suaminya. Kenapa istrinya hebat? Karena suaminya hebat. Tapi satu ketika tuh suami emosinya tiba-tiba memanas, panas emosinya. Lalu disejukkan oleh si istri dengan istighfar. Istighfarnya ada di belakang nih ya. Boleh kita pilih. Sama ada nomor 1 tuh istighfar yang dicadangkan dalam khutbah Jumat 2 Jumat yang lalu. Allahummaghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ataupun nomor 3 lagi senang ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ataupun yang di bawah sekali istighfar Nabi Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ataupun nomor 6 istighfar yang diajar oleh Rasul kepada para sahabat. Waktu sahabat bertanya, macam mana baiknya beristighfar, kata sahabat, kata baginda Rasulullah SAW, sebutlah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Banyak pilihan. Yang penting si istri tadi beristighfar. Dengan berkat istighfar istri, emosi suaminya stabil. Bila emosinya stabil, dia terus jumpa istri. Dia terus jumpa, kenapa ya? Tadi abang sangat marah rasanya. Tiba-tiba kemarahan tadi hilang, datang kedamaian. Apa itu rahasianya? Kata si suami kepada istri, tandanya hubungan mereka itu memang harmoni ya, jernih. Subhanallah. Rahasianya kata si istri, istighfar. Saya tadi beristighfar, istighfar. Mengistighfarkan dirinya dan mengistighfarkan suaminya. Dua-dua ya, bukan diri saja. Kalau kita menyebut astaghfirullahaladzim, itu diri sendiri. Itu diri sendiri. Astaghfirullahaladzim. Kalau istri membaca astaghfirullahaladzim, tidak masuk suaminya. Kalau suami membaca astaghfirullahaladzim, tidak dapat istrinya. Maka kita cadangkan yang di belakang tadi, Allahumma ighfir lana warhamna, ataupun ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dapat dua-dua. Kalau diniatkan untuk ahli keluarga semuanya, insya Allah semuanya akan ampit ya, akan memperolehnya. Kita dah bincang pelita hidup sampai nomor 4. Kita
simaklah secara ringkas ya. Pertama ya, maaf ya. Pertama, istighfar itu penyelesai masalah. Ada masalah, solusinya istighfar. Solusinya istighfar. Ada ketegangan di antara keluarga, adik-beradik, ayo banyaklah beristighfar. Dudukkan sama-sama, terangkan fadilah istighfar. Saling mengistighfarkan, saling melupakan kesilapan adik-beradik tadi. Kemudian sama-sama beristighfar, insya Allah selesai. Dan pada sisi Allah pun bersih orang tuh, karena orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Subhanallah. Yang kedua, sangat banyak jenis istighfar yang perlu dicungkil, dikaji, termasuk yang dalam Quran seperti yang disebut dalam nomor 3, dan istighfar dalam hadis juga. Istighfar dalam Quran kita sebut namanya istighfar Qur'ani, istighfar yang dari hadis kita sebut namanya istighfar nabawi. Ahli keluarga yang tekun beristighfar, hidup mereka akan mendapat rahmat Allah. Hidup mereka akan mendapat rahmat Allah, karena mereka saling mengabaikan kesilapan sahabatnya ataupun saudaranya. Nomor 5, sebaliknya istighfar adalah salah satu faktor kebinasaan bagi iblis terkutuk. Subhanallah. Iblis ini bekerja siang malam ya. Kalau boleh, macam mana supaya hubungan antara suami istri tadi ada masalah? Macam mana supaya keruh hubungan? Macam mana supaya hilang kejernihan? Ada saja cara iblis menghasut mereka. Jadi kalau terjadi ketegangan, terjadi keretakan, bila kita beristighfar, iblis tadi susah, lumpuh dia. Lumpuh, kehabisan, pingsan iblis tadi. Orang yang rajin beristighfar, iblis takut sama dia, galat sama dia. Ini orang ni haji ni susah nih, sikit-sikit beristighfar, tidak tahan ini, kata si iblis tadi. Orang yang malas beristighfar, di like sama iblis, dijempol sama iblis. Bagus aji ininya, ndak ada istighfarnya, jarang beristighfar, malas beristighfar. Subhanallah, subhanallah. Perintah arahan Allah kepada nabinya, perintah arahan Allah kepada Nabi Muhammad sebelum meninggal, kira-kira 2 bulan lebih sebelum meninggal, perintah yang paling berkesan dalam hati baginda adalah perintah beristighfar. Sehingga bila datang arahan ini, baginda beristighfar dalam rukuk dan sujud. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Ayat suratul Nasr. Idza jaa nasrullah. Mungkin 99% yang di meja ini hafal tuh ya. Surah pendek, 3 ayat pendek. 3 ayat pendek. Iza jaa nasrullah wal fath. Kalau nak buka Quran di halaman sebelum akhir tu ya. Subhanallah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Halaman terakhir 604. Sebelum akhir 603. Di sana ada surah An-Nasr. Boleh kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina ya Rabb. Di sini ada 3 arahan. Fasabbih, ayat nomor 3 itu ya, ayatnya alas. Fasabbih, perintah bertasbih. Bihamdi rabbika, perintah membaca alhamdulillah ataupun tahmid. Wastaghfir, perintah beristighfar. Subhanallah. Surah terakhir turun. Surah terakhir turun secara lengkap kata ulama surah An-Nasr. Sejak
turunnya surah ini baginda memperbanyak istighfar terutama dalam rukuk dan sujud. Malah baginda mengubah bacaan rukuk dan sujudnya. Sejak turunnya surah ini berubah bacaan Rasulullah. Sebelumnya bacaannya sangat bervariasi. Sejak turunnya surah ini bacaan baginda subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Subhanallah. Dan istighfar ini boleh kita jadikan amalan wirid, boleh jadikan doa. Dia 3 dalam 1 ya. Baik. Istighfar membuat iblis lumpuh. Iblis terkutuk lumpuh. Biarlah kalah untuk menang, jangan ingin menang sendiri, akhirnya yang menang iblis. Kalau ada keretakan macam terjadi di antara suami istri tadi, istri mengistighfarkan suaminya, kemudian suami datang minta maaf, mengalah, biarlah kalah untuk menang. Jangan bersitegang ya, bersikeras urat leher ataupun tidak mau mundur, tidak mau kendur, jangan ya. Kita karena mengalah ataupun beralah atau kalah lah ya, untuk kita menang berdua. Bagi si mukmin kekusutan yang berlaku tak dibiarkan berlarut. Nomor 7 tu ya. Kalau orang itu beriman, terjadi kekusutan, dia tidak dibiarkannya, malah cepat diatasi dengan baik dan kembali kepada Allah Al-Maula Subhanahu wa taala. Kalau orang itu membiarkan keretakan berlaku, perselisihan berlaku, dibiarkan berlarut, itu kesukaan iblis. Itu kesukaan iblis. Iblis adanya tuh disuruh orangnya tuh bergaduh, kemudian berdendam bertahun-tahun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sepanjang tali hubungan tadi tidak dibaiki ya, sepanjang itulah dia subhanallah akan menanggung dosa. Khutbah Jumat yang last ini mengajak kita minta menagih keampunan Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ada disampaikan dalam khutbah Jumat, ahlan wa sahlan jazakumullah khair, ahsanallahu ilaikum wa aksarallahu min amsalikum. Insyaallah. Jazakallahu khair. Khutbah Jumat minggu yang lepas, luasnya rahmat Allah bagi orang yang menagih, meminta keampunan Allah. Katanya dalam hadis kudusi, disebut dalam hadis kudusi, wahai anak Adam, kata Allah berfirman, kalaupun sampai dosamu ke langit, dosanya bertimbun, hari-hari buat dosa, dosanya sampai ke langit, katanya, kalau kamu minta keampunanku, kata Allah, akan ku ampuni, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Rujuk semula ya, rujuk semula khutbah Jumat yang lepas ini tentang luasnya keampunan Allah bagi orang yang mencari maghfirah, keampunan. Apalagi menjelang Ramadan ya. Menjelang Ramadan patutnya kita perbaiki hubungan yang pernah rosak, yang pernah genting, yang pernah retak, kita baiki sebelum Ramadan. Kalau orang kita bermaaf-maafannya lepas puasa, waktu raya, sebenarnya yang tepat masa bermaaf-maafan ini bukan lepas Ramadan, sebelum Ramadan. Maaf zahir batin ya, lepas puasa, sebelum puasa. Nanti lepas puasa buat lagi tidak apa. Tapi terbalik, kalau sebelum puasa tidak bermaaf-maafan, nantilah raya saya pergi ke rumahnya, saya minta maaf. Salah. Berarti sebelum raya dia masih memikul dosa dia. Taubat dari kesilapan itu wajib alal faur, kata ulama, wajib disegerakan. Subhanallah. Boleh rujuk semula khutbah Jumat kemarin ya.
tentang luasnya rahmat Allah bagi orang yang mencari keampunan Allah. Subhanallah. Bagi si mukmin kekusutan yang berlaku tak dibiarkan berlarut. Tidak dibiarkan. Dalam hadis dikatakan kalau orang itu ada bergaduh, tidak boleh lebih dari 3 hari. Jangan bertegur sapa. Jangan sampai 3 hari. Tidak mau tegur, tidak mau menyapanya. Dibolehkan dalam Islam hadnya 3 hari. Lewat dari 3 hari semua berdosa. Jangan lebih dari 3 hari. Katanya dalam hadis, sebaik-baik orang itu orang yang mendahului menyapa saudaranya yang tadi dia sudah berkelahi ataupun bergaduh. Malah cepat diatasi dengan bijak dan kembali kepada Allah Al-Maula Subhanahu wa taala. Sikap menghulur proses penyelesaian kekusutan hanya akan menambah masalah. Itu ya. Si mukmin sentiasa mengutamakan cara berpikir yang positif dan bernas. Nah, kita akan cari yang jernih, yang bernas, yang hebat. Jangan kita berlarut-larut dalam pemikiran negatif. Tak ada gading yang tak retak. Setiap orang ada kelemahan. Itu kan ada dalam minda kita ini. Tidak ada orang yang sempurna. Yang sempurna Rasulullah saja. Yang sempurna Rasulullah SAW. Orang lain semuanya ada kelemahan. Maka kata Umar bin Khattab, kalau kita bersahabat dengan orang, sama ada adik-beradik ya, kalau ada 10 sifatnya katanya, 1 saja yang tidak baik, 9 tidak baik. Kata Umar, ambillah yang 9 itu. Jangan lihat, ambil yang 10, maaf ya. Ambil yang 1. Maaf. Kalau orang tu ada kebaikannya 1, kelemahannya banyak. Contohnya kata Umar, orang tu sifatnya ada 10, 9 tidak baik. Jangan ambil yang tak baik. Ada lagi kata-kata hikmah ulama lain, katanya orang yang selalu melihat kelemahan orang lain itu munafik. Ada dalam kitab Imam Ibnu Qudamah disebut, orang munafik suka mencari kelemahan orang, mengira kelemahan orang, melihat kelemahan orang, memikirkan kelemahan orang. Orang mukmin suka melihat benda-benda yang positif. Kalau dia nampak kekurangan orang tuh, didoakan orang tuh, diistighfarkannya. Kalau dia boleh ditegurnya, dinasihatinya. Umar sendiri, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengumpulkan pembesar-pembesar sahabat. Apa kata Umar? Tolong tegur Umar. Tolong sebut kelemahan Umar. Pemimpin negara mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Tolong sebut kelemahan saya, kata Umar. Banyak di antara sahabat-sahabat yang senior berani cakap dengan Umar. Umar mendoakannya. Apa kata Umar? Rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mau menyebut kelemahanku terhadap diriku. Umar mendoakan, kasih jempol, kasih like. Apa kata Umar? Rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mau menyebut kelemahanku terhadap diriku. Kata ulama ya, kata ulama, kelemahan itu ibarat kalajengking, ibarat lipan. Orang tuh kalau ada kelemahannya, kelemahan itu ibarat serangga berbisa yang ganas. Subhanallah. Yang ada di bajunya, yang ada dalam pakaiannya, ada lipan, ada kalajengking, ada penyangat. Kalau orang menyebutkan kelemahan kita, macam orang mengingatkan kita tentang ada sesuatu yang berbahaya pada diri atau pada pakaian. Tentu kita akan berterima kasih, kata ulama. Kalau orang itu sebut, ada lipan dalam poket Haji, ada nanti nampak berjalan di dalam baju. Kalau dia marah katanya, susah tuh kata ulama. Marah kalau disebut kesilapannya itu tidak betul. Orang beriman seharusnya suka disebut kelemahannya untuk dibaiki. Baik. Pandailah menilai sisi positif teman hidup Anda, nomor 11 itu ya. Pandailah menilai sisi positif teman hidup Anda dan bijaklah melihat titik kekurangannya. Hiduplah saling membantu, saling mengisi
dengan baik dan berkesan. Apalagi dengan istri ya. Istri melihat kelemahan suami, suami melihat kelemahan istri, berbincanglah baik-baik. Muhasabah dirilah. Kalau istri menegur suami, jangan melenting. Dia tanda sayang ya. Kalau suami menegur istrinya, tanda kasih. Antara suami dan istri saling kasih sayang ya. Subhanallah, subhanallah. Dalam bab solat tahajud ya, ada dalam hadis sahih, katanya bila suami bangun di malam hari dia sembahyang tahajud, dibangunkannya istrinya katanya. Kalau istri masih enggan bangun, diambilnya air, dipercikannya ke muka istrinya. Istrinya tidak marah, terima kasih. Ataupun istri dulu bangun, kemudian dia solat tahajud, dibangunkannya suaminya untuk tahajud bersama. Tiba-tiba suaminya masih pedih mata, diambil oleh istrinya air, dipercikannya ke muka suaminya katanya. Ada dalam hadis, kalau belum buat tah sebelum Ramadan ini. Itulah caranya ya. Berarti orang yang tidur waktu orang tahajud, dia tidur, itu kelemahan yang besar. Subhanallah. Boleh kita lihat ayat dalam surah As-Sajdah ya. Ayat tentang tahajud. Sebetulnya sebelum Ramadan ini kita biasakan diri dengan tahajud. Bulan Rajab ya, bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Boleh dilihat surah Sajadah yang sering dibaca subuh Jumat ya. Subhanallah. Mana-mana masjid sering dibaca. Halaman 416 ayat 16. Ayat 16 surah Sajadah halaman 416. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang itu malam hari dia bangun untuk bertahajud. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah dalam tahajud, sebelum tahajud, selepas tahajud. Khaufa, dengan risau dan takut. Wa tama'a, dengan harap, ya Allah, umurku sudah 60 lebih ya Allah. Pintu kubur sudah dekat ya Allah. Ini kami akan masuk bulan Ramadan ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk diriku. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat saya ya Allah. Tolonglah ya Allah. Berdoa seperti itu. Jangan pikir mau hidup lagi sampai Ramadan yang akan datang nanti. Jangan-jangan tidak sampai. Kalau orang dulu, subhanallah, bila datang anak bulan baru katanya inilah bulan terakhir saya hidup. Ada sebahagiannya, bila tiba hari Jumat, inilah Jumat terakhir untuk saya. Jumat depan saya sudah di liang lahat. Dia pun siap-siap untuk ke liang lahat. Subhanallah, subhanallah. Kalau ayat tentang tahajud dengan istighfar di waktu sahur, banyak juga dalam Quran ya. Surah Az-Zariyat halaman 521 ayat 17 dengan 18. Surah Az-Zariyat juz 26 penghujung ayat berapa tadi? 17 dan 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidurnya di malam hari, banyak bangun menghadap Allah. Pukul 3 sudah bangun, paling lambat 3:30, ataupun pukul 4 itu sudah lambat. Itulah ahlul jannah. Di atasnya ayat 15, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sifat-sifat ahlul jannah. Ayat nomor 17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidurnya di malam hari, dia memanage tidurnya. Dia tidur lepas Isya. Ada hamba pergi ke masjid di bandar, seorang jemaah bercerita, Ustaz, katanya, saya balik rumah lepas Isya tidur terus katanya.
8.30 dia tidur, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 3.30. Dah 5 jam dia tidur. Dia tidur 8.30 katanya. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30. 1.30 sudah 5 jam. Saya bangun pukul 2 dia cakap. Pukul 2 datang mesejnya. Pukul 2 datang mesejnya. Tahajud katanya. Setiap pukul 2 datang mesejnya. Subhanallah. Inilah dalam Quran ayat 17, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang itu sedikit tidurnya di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sebelum pergi masjid setengah jam 20 menit dia beristighfar di rumahnya. Kemudian dia pergi masjid, mungkin sampai di masjid belum azan lagi dia sudah sampai di masjid. Inilah sifat-sifat ahlul jannah yang perlu dididik sebelum Ramadan. Nanti dibiasakan dalam bulan Ramadan. Orang mukmin ahlul jannah tidurnya teratur. Sebelum tidur dia berbuat taat, dia salat, dia baca Quran, kemudian dia bangun awal. Itu maksudnya ayat di sini ya. Baiklah. Nomor 12, istighfar termasuk induk doa dan aset yang mahal. Istighfar itu induk doa ya. Jika Anda atau seorang sahabat atau partner beristighfar bagi partnernya, doanya akan diaminkan malaikat. Kalau suami mendoakan istrinya, doa suami diaminkan malaikat. Kalau istri mendoakan suaminya, doa istri diaminkan malaikat. Kalau ingin dapat doa yang diaminkan malaikat, rajin mendoakan orang lain ya. Rajin mendoakan orang lain. Respon malaikat tersebut, amin, Anda juga mendapat seperti yang Anda doakan. Sebut dalam hadis, bila orang itu mendoakan orang lain, malaikat mengatakan amin, kamu juga dapat seperti itu. Suami mendoakan istrinya, doa suami diaminkan malaikat, amin katanya, suami juga akan dapat. Kalau istri mendoakan suaminya, amin kata malaikat, istri juga akan dapat. Ya Allah, berilah suamiku kesehatan yang maksimum, amin kata malaikat. Kalau istri mendoakan suaminya, si istri juga akan diberi kesehatan yang maksimum. Ya Allah, ampunlah dosanya ya Allah, kata istri, amin kata malaikat, dosa istri juga akan diampun. Didiklah istri, didiklah ahli keluarga, didiklah sahabat andai jaringan kita dalam pergaulan sehari-hari untuk saling mendoakan. Sahabat-sahabat Nabi dulu yang serius dalam benda ini, ada yang 200-300 nama-nama sahabatnya ditulisnya, ada senarai dan dibacanya setiap malam. Sahabat-sahabat Nabi yang serius untuk mendoakan orang lain, ada senarai, ada list. Subhanallah, subhanallah. Sepatutnya kita buat ya. Kita buat ada 100 orang yang terdekat dalam hati kita, dibuat 100 orang. Fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Tak mesti disebut setiap malam. Satu malam 10 orang, besok 10 hari sudah 100. Setiap kita mendoakan orang lain, doa kita diaminkan malaikat. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita ya. Kita baca doa yang nomor berapa tadi? Nomor 6. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nomor 7. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nomor 3. غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير. Nomor 2. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Taqabbalallahu minna minkum ya karim.